Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Muyun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Nyonya, sekarang setelah Tuan Zimu mengikuti perjanjian, dan Yuner telah bangun, pertempuran ini, keluarga Xiao kita akan benar-benar mundur. Xiao Zantian menghela nafas. Berhenti. Nian Ling menyeringai dan berkata, Xiao Zantian, apakah kamu bodoh? Saat ini, 4 keluarga besar ditambah Pavilion Saint Pil, dan Sekte Darah Bayangan Hijau ditambah Pavilion Tongshan, tidak peduli pihak mana yang menang atau kalah, hasilnya akan sangat tragis. Jika Sengdange menang, maka kita akan dituduh mengkhianati sekutu kita dan egois. Jika Tongshenge menang, apakah menurut Anda mereka akan membiarkan kita pergi? Tapi Zimu itu juga berkata, mari kita mundur. Ketika masalah ini selesai, semuanya akan tenang, dan Yona akan pulih. Dia berkata, Nian Lingwan mencibir dan berkata, dia adalah pelindung Pavilion Tongshan, bisakah dia memiliki hak seperti itu? Xiao tua, kamu sangat sederhana dan imut. Dalam pertempuran ini, apakah itu kemenangan Pavilion Saint Pil atau kemenangan Sekte Darah Bayangan Hijau, keluarga Xiao kami akan menjadi sasaran kritik publik. Jika ini masalahnya, lebih baik duduk di gunung, dan saksikan pertarungan harimau. Nian Lingwan percaya pada dirinya sendiri, pertempuran ini telah berakhir, apakah itu Pavilion Saint Pil atau Sekte Darah Bayangan Hijau, jika salah satu pihak menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Jadi kita duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Pada akhirnya, bahkan pemenang tidak akan bisa melawan kita sama sekali. Pada saat itu, Kekaisaran Nanyun akan menjadi Kekaisaran Xiao. Tapi kayu ungu. Arogan itu, aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai langkah terakhir, tidak peduli apa yang dia lakukan, bagaimanapun, sekarang Yona masih hidup, tidak ada yang bisa mengancam kita lagi. Nian Lingwan tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, di dalam ruangan, Xiao Yuner bangun dan mendengarkan penjelasan Xiao Qingyu tentang 3 tahun terakhir dan semua yang telah terjadi. Meskipun orang tua saya tidak dapat dipercaya dan merugikan gembala tutor, mereka pasti Anda dan orang tua saya. Selama 3 tahun terakhir, saya telah menderita siang dan malam, dan saya merasa malu dengan gembala tutor. Wajah Xiao Qingyu menangis, air mata berangsur-angsur menetes. Kamu bilang Zimu adalah ahli gerabah tingkat rendah atau ahli alkemis kelas 8. Mata Xiao Yuner melebar dan menatap Xiao Qingyu. Ya, dari mana dia berasal, dan mengapa dia datang untuk membantu Pavilion Tongshan? Perlahan-lahan, mata Xiao Yuner bersinar, dan senyum muncul di wajahnya. Mu Yun tidak bisa mati. Mata Xiao Yuner berseri-seri, dan jiwa seluruh orang disegarkan karenanya. Saudari, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiao Qingyu berkata dengan linglung, 3 tahun yang lalu, kami menyaksikan tutor pastoral melompat ke lembah Leidin, dan 3 keluarga besar tinggal di lembah Leidin selama sebulan. Waktu, bagaimana bisa guru pastor? Kamu masih murid instruktur gembalamu, dan kepalamu benar-benar bodoh seperti babi. Xiao Yuner memarahi sambil tersenyum, dia tidak mati, jika dia mati, kakak dan aku pasti sudah mati sejak lama. Bahkan Xiao Yuner sendiri tidak menyadari bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa nyaman di hatinya. Bos, mentormu, mungkin benar-benar tidak mati. Dalam benak Xiao Qingyu, suara giok hijau dan unicorn api terdengar. Apa? Tuan Zimu memiliki jejak napas di tubuhnya, yang sangat mirip dengan gurumu Muyun, kecuali bahwa Zimu tampaknya membawa api langit, menutupi napas, tetapi karena aku adalah binatang suci seperti api, aku sangat jelas tentang api, sehingga bisa merasakan aura lain selain aura api di tubuhnya. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu juga tidak bertanya padaku. Kakak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Melihat Xiao Yuner, Xiao Qingyu tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan? Xiao Yuner mengerutkan kening, berdasarkan perhitungan orang tuaku, aku pasti tidak akan tinggal di keluarga Xiao dengan jujur tanpa muncul. Kali ini, aku pasti tidak akan melihat Mu Yun mengalami kecelakaan. Hati Xiao Yuner secara bertahap jatuh ke dalam pemikiran. Pada saat yang sama, di luar Pavilion Saint Pil, 10 orang dari Sekte Darah Bayangan Hijau berkumpul di aula dan datang ke sini. Meng Guangling, selanjutnya, terserah kamu. Melihat pintu Pavilion Pil Suci, Sekte Darah Bayangan Hijau berkumpul bersama, dan Mu Yun tersenyum ringan, pertempuran ini, saya pikir Anda juga harus mengalami kekuatan senjata ajaib dan pil yang saya berikan kepada Anda dari Tongshan. Pavilion, di mana, jika itu tambahan, saya tidak perlu membicarakannya, kan? Tuan Zimu benar-benar ahli. Meng Guangling mengatakan ini dengan tulus. Tetapi setiap pil yang dijual oleh Pavilion Tongshan memiliki efek ajaib.
Selain itu, prajurit magis dengan level yang sama, Sekte Darah Bayangan Hijau, dan prajurit magis Paviliun Tongshan di tangannya, lebih kuat daripada 3 keluarga besar dan Paviliun Pil Suci. Meng Guangling tiba-tiba menemukan bahwa 5 miliar batu roh bermutu tinggi bernilai bunga. Tuan Zimu, lihat saja, keluarga Lin, keluarga kuno, keluarga kerajaan, dan Paviliun Sengdan akan hancur total di masa depan. Meng Guangling memiliki banyak kepercayaan. 10 pengadilan mendengarkan perintah, mengikutiku ke Paviliun Saint Pil. Pasukan kuartet berani menyerang Sekte Darah Bayangan Hijauku, dan menghancurkan mereka semua, semuanya, tanpa ampun. Melihat perintah Meng Guangling, Mu Yun berdiri diam, tidak bergerak. Di sisi lain, Meng Guangling tidak mempertimbangkan tujuan bantuan Zimu untuk Sekte Darah Bayangan Hijau dengan menghancurkan 4 kekuatan utama dan kemudian mencaplok Sekte Darah Bayangan Hijau. Jika Zimu di depannya benar-benar memiliki ide ini, maka hanya dapat dikatakan bahwa Paviliun Tongshan juga merupakan jalan menuju kehancuran. Elit Sekte Darah Bayangan Hijau di Kekaisaran Nanyun selama 3 tahun tidak dilakukan dengan sia-sia. Membunuh. Pada saat yang sama, di Paviliun Saint Pil, sekelompok sosok manusia juga bergegas keluar, melawan di pintu masuk dan keluar, membuat lingkaran pertempuran lebih sempit. Ingin mempersempit lingkaran pertempuran, bergiliran bertarung, bermimpi. Melihat gagasan 4 kekuatan utama ini, Meng Guangling tersenyum sedih, dan semangat membunuh muncul di sekujur tubuhnya. Raja Rakyat, dengan minuman rendah, sebuah buku sederhana di tangan Meng Guangling terbuka, dan napas berdarah yang kuat menyebar. Ingin memblokir Paviliun Stray Saint Pil. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Meng Guangling tidak dapat menerobos? Meng Guangling mencibir, dan jari-jarinya bergerak cepat. Dengan suara gemerincing, buku kuno kekuningan di tangan Meng Guangling dengan cepat membalik-balik. Perlahan-lahan, di depan Meng Guangling, cahaya redup menyebar dan mengenai bagian depan. Ketika cahaya menyentuh bagian depan Paviliun Sengdan, itu membuat suara menggelegar. Di luar Paviliun Saint Pil, cahaya perak pucat menyala dan redup, jelas formasi penjaga Paviliun Saint Pil. Formasi besar Hoge. Sampah tidak sebagus itu. Meng Guangling mencibir, dan kitab suci kaisar di tangannya meledak dengan cahaya keemasan, berubah menjadi karakter kaisar besar, dan bergegas langsung menuju formasi besar. Dalam sekejap ada kekacauan dalam formasi besar Paviliun Saint Pil, dan ledakan gemuruh langsung mengangkat semua orang di Paviliun Saint Pil. Orang-orang di depan mereka bahkan lebih berdarah, dan teriakan terus terdengar. Hanya pada saat ini, anak-anak dari Aula ke-10 dari Sekte Darah Bayangan Hijau sudah benar-benar bergegas ke Paviliun Saint Pil, dan pertarungan terakhir tidak bisa dihindari. Berdiri di tengah kerumunan, Mu Yun terkejut sejenak melihat kekuatan kitab suci kaisar pria itu barusan di Meng Guangling. Kaisar pria ini sangat kuat. Bahkan formasi penjaga Paviliun Saint Pelet langsung dilanggar dalam satu gerakan. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Tempat terbaik, atau apakah itu senjata surgawi tingkat rendah? Namun, sejauh yang diketahui Mu Yun, peralatan bumi kelas atas di seluruh benua Tianyun sudah langka, dan peralatan tanah kelas rendah dipegang oleh pasukan utama, dan tidak menganggap orang sebagai harta karun kota. Tampaknya Meng Guangling tidak hanya dihormati di Sekte Darah Bayangan Hijau, tetapi identitasnya juga luar biasa. Tuan Zimu, Anda hanya perlu memperhatikan langkah selanjutnya. Keempat kekuatan itu berani menjadi musuh Sekte Darah Bayangan Hijau saya, dan mereka pasti akan mati. Ekspresi Meng Guangling tetap tidak berubah, memegang kitab suci di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Itu wajar, kalau tidak aku tidak akan bekerja sama denganmu. Mu Yun dengan tenang berkata lagi, Meng Guangling, kaisar pria di tanganmu ini setidaknya adalah artefak kelas atas, bukan? Sebenarnya, ini adalah salah satu dari 3 senjata ajaib yang ayahku kumpulkan. Masing-masing dari 3 senjata ajaib adalah artefak berkualitas tinggi. Ketika digabungkan di satu tempat, kekuatan artefak surgawi dapat meledak. Betulkah? Mu Yun tersenyum dan berkata, bisakah Anda melihat saya? Alam, Meng Guangling sama sekali tidak waspada. Pertama, dia tidak percaya bahwa Mu Yun berani merebutnya, dan kedua, bahkan jika Mu Yun mengambilnya, dia tidak bisa menggunakannya. Namun, kitab suci kaisar manusia baru saja jatuh ke tangan Mu Yun, dan tubuh Mu Yun gemetar sebelum dia bisa memeriksanya di masa depan. Pada saat ini, Zhu Xiantu yang tidak bergerak untuk waktu yang lama sebenarnya berada di lautan jiwa, menyebarkan cahaya keemasan, dan melalui tubuh Mu Yun, itu langsung memasuki kitab suci kaisar manusia. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanpa diduga, Zhu Xiantu tiba-tiba akan mengalami perubahan yang tidak normal, teriak Mu Yun dengan marah di dalam hatinya. Hanya saja Zhu Xiantu sepertinya merasakan kemarahan Mu Yun, dan dia segera tenang, tetapi keinginan bawah sadar untuk kaisar manusia sangat kuat. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Sebuah keinginan kerinduan datang dari Zhu Xiantu, dan ekspresi Mu Yun berubah. Kaisar pria ini tampaknya sejalan dengan selera Zhu Xiantu. Pria ini, tidakkah dia ingin menelan kaisar pria ini? Mu Yun tersenyum sedikit dan mengembalikan kaisar manusia Jing ke tangan Meng Guangling. Benar saja, ini adalah alat kelas rendah, aku tidak bisa mengetahuinya.
Dengan bakat Tuan Zimu, aku harus bisa memperbaiki artefak kualitas terbaik dalam waktu kurang dari 20 tahun. Senjata ajaibku tidak ada artinya di mata Tuan Zimu. Meng Guangling tertawa keras. Dari lubuk hatinya, dia sangat ingin tahu tentang Zimu. Tapi dia bisa samar-samar tahu, Zimu mungkin adalah teman Mu Yun, tetapi keluargamu dihancurkan 3 tahun lalu, dan Sekte Darah Bayangan Hijaunya juga berpartisipasi. Jadi dia sangat ingin merekrut Zimu, tetapi dia khawatir tentang hubungan ini dan tidak pernah berbicara. Meng Guangling, aku melihat anak-anakmu dari Sekte Darah Bayangan Hijau, tampaknya kekuatan bertarungnya sedikit tidak memadai dibandingkan dengan 4 kekuatan utama. Mu Yun terkekeh dan berkata, pil kelas 1, senjata sihir kelas 1, tetapi dalam setengah hari ini, masih tidak mungkin untuk menembus pertahanan 4 kekuatan utama. Orang-orang ini, saya pikir mereka terlalu nyaman selama 3 tahun terakhir. Meng Guangling tersenyum sedih, hanya merasa bahwa anak-anak dari setiap aula benar-benar memalukan. Kitab suci Kaisar ditempatkan di depannya dan berteriak, anak-anak dari setiap aula harus diperintahkan untuk membunuh 4 kekuatan yang mampu melewati dewa, dan hadiahi jutaan batu roh bermutu tinggi. Seniman bela diri Gua Roh Pembunuh dibagi menjadi beberapa alam. Satu alam memberi hadiah 100.000 batu roh dan 9.900.000. Jika ada orang pada akhirnya, saya akan membunuh siapapun. Kitab suci Kaisar Manusia dicatat, Anda dapat yakin bahwa kata-kata saya, Meng Guangling, tidak akan pernah salah. Mendengar ini, seluruh Sekte Darah Bayangan Hijau menjadi benar-benar gila. Bagi para pejuang, batu roh adalah sumber pelatihan dan sumber perdagangan yang paling penting. Pada saat ini, Lingxi juga merupakan godaan terbesar bagi mereka. Membunuh. Dalam sekejap, suara pertempuran yang menakutkan menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Nanyun. Di benua takdir surgawi, di atas wilayah Kekaisaran Nanyun, 2 sosok di bawah langit malam terbang seperti 2 anak panah dari tali. Kakak Wentian. Di belakang keduanya, sesosok tiba-tiba bergegas dan berteriak, Saudara Wentian, Sekte menerima sinyal bahaya, mengatakan bahwa Paviliun Saint Pil di Kekaisaran Nanyun sedang diserang. Tampaknya itu adalah Sekte Darah Bayangan Hijau. Kekaisaran Nanyun, bukankah itu kampung halaman Suster Junior Qin? Sebelum Bei Wentian berbicara, seorang pria muda di sampingnya tersenyum. Oh, Bei bertanya kepada Tian dengan sedikit tersenyum, kali ini saya di sini lagi karena lelaki tua itu, Tuan, telah merasakan aura api langit, tetapi setelah mencarinya, tidak ada yang ditemukan. Terlebih lagi, saya pergi untuk melihat kampung halaman Sister Qin, sekali lihat. Saudara Wentian, saya mendengar bahwa kakak senior Qin telah memasuki Sekte Pil Suci, tetapi ada beberapa tikungan dan belokan, dan sepertinya Rui Langjun berada di Kekaisaran Nanyun. Ya, orang itu. Sebuah adegan dari 3 tahun lalu muncul di hadapan Bei Wentian. Malam itu, jika bukan karena guru muncul, dia hampir dibunuh oleh pemuda bernama Mu Yun. Aura putus asa dan menakutkan membuatnya sulit untuk menolak. Baru 3 tahun, dan ini tidak seperti dulu, dia tidak lagi sama seperti 3 tahun lalu, dan bahwa Mu Yun melewati Kekaisaran Nanyun kali ini, aku membersihkannya, lumayan. Kakak Qin sekarang berada di Sekte Pil Suci, tetapi murid-murid Guan Penatua Ziyuizi bahkan tidak bisa memarahinya. Saya mendengar bahwa dalam 3 tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak murid di pintu yang memikirkannya, tetapi semuanya telah ditolak. Selain itu, saya tidak tahu bagaimana cara bertanya kepada saudara Tian. Liu Wuxin, tidakkah kamu merasa terlalu banyak bicara? Wajah Bei Wentian menjadi dingin, dan nadanya menjadi dingin. Liu Wuxin tersenyum sedikit dan berhenti berbicara. Bei Wentian, sebagai murid pertama dari Sekte Pil Suci, memiliki reputasi besar dan bergema di seluruh sekte besar di benua takdir surgawi. Namun, sejak Qin Mengyao memasuki Sekte Pil Suci 3 tahun lalu, semua murid yang mengira mereka jenius di sekte itu berbondong-bondong. Bei Wentian tidak terkecuali. Namun, semua orang telah menabrak tembok, dan Bei Wentian tidak terkecuali. Kemudian Qin Mengyao tidak membeli nama Bei Wentian, murid pribadi pertama. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, bakat Qin Mengyao sangat kuat, dengan semangat, kekuatan hampir tidak dapat dibandingkan dengan pesat. Bisa dikatakan sama setiap hari. Sudah ada desas-desus di sekte bahwa Qin Mengyao telah menjadi murid langsung Penatua Ziyui, dan mungkin akan menggantikan Bei Wentian dan bercita-cita menjadi murid langsung pertama Seng Danzong. Aku ingin melihat alam macam apa sampah yang membuat Suster Junior Qin khawatir sekarang. Bei Wentian segera mengubah arah dan bergegas menuju kota Nanyun. Pada saat ini, di dalam kota Nanyun, di luar Paviliun Saint Pil. Dari 4 kekuatan utama, hanya ada lebih dari 1.000 orang yang tersisa saat ini. Pada saat yang sama, di sisi lain, hanya ada 10.000 orang yang tersisa di Sekte Darah Bayangan Hijau. Dalam konfrontasi ini, bahkan jika ia berada di atas angin, ia telah membayar harga yang mahal. Hanya saja biayanya berat, tapi hasilnya memuaskan. Jika tidak ada orang, Anda dapat merekrut pasukan lagi. Selama Kekaisaran Nanyun sepenuhnya berada di tangan Sekte Darah Bayangan Hijau, sumber daya dapat diregenerasi. Mu Bai, apakah kamu punya trik lain?
Melihat bahwa 4 kekuatan utama tertunduk, mereka telah mencapai situasi putus asa, Meng Guangling mendengus. Meng Guangling, jangan berpikir bahwa kamu adalah putra dari Master Sekte Darah Bayangan Hijau, jadi kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Pavilion Saint Pil milik Sekte Holy Pil. Dengan melakukan itu, kamu memprovokasi Sage. Sekte Pil, Mubai terengah-engah dengan luka di tubuhnya. Dia sudah mengirimkan sinyal mara bahaya, tetapi bahkan jika dia mengirim orang kuat dari markas Sekte Pil Suci, itu masih membutuhkan ribuan mil. Jika seorang murid kebetulan berada di dekatnya, bahkan jika itu datang untuk mendukung, penindasan jumlah Sekte Darah Bayangan Hijau tidak akan bisa membuat Pavilion Seng dan bangga untuk menyelamatkan. Sekte Pil Suci mendominasi bisnis berbagai kerajaan di benua keberuntungan surgawi, dan inilah saatnya untuk memperlambat dan memberi orang lain beberapa manfaat. Meng Guangling tidak peduli sama sekali. Membunuh. Dengan perintah orang-orang Sekte Darah Bayangan Hijau di belakang Meng Guangling terbang satu persatu, bergegas menuju Pavilion Pil Suci. Sekte Pil Suciku menempati bisnis di benua keberuntungan surgawi. Itulah kemampuannya. Jika kamu memiliki kemampuan, Sekte Darah Bayangan Hijaumu juga bisa melepaskannya. Pada saat ini, dalam kehampaan, 3 sosok jatuh. Kepala orang itu memiliki wajah yang tajam, rambutnya yang panjang diikat di belakang kepalanya, tangannya di belakang, dan dia tak terkatakan dan tak terkendali. Bei Yiwentian. Melihat orang ini, Mu Yun sangat akrab dengannya. Dia dengan jelas mengingat adegan 3 tahun lalu. Bei Yiwentian. 4 tahun yang lalu, Bei Yiwentian berada di tingkat kekuatan pertama. Pada saat itu, dia hanya 10 kali lipat dalam tubuh fisik, melintasi celah 10 kali lipat dari gua spiritual. Dengan rentang hidupnya sendiri selama 100 tahun, dia hampir membunuh Bei Yiwentian. 4 tahun telah berlalu, dan sekarang dia berada di alam ganda Tongshan. Bei Yiwentian, di mana dia sekarang? Meng Guangling, keluar. Bei Yiwentian melambaikan tangannya dan menulis dengan ringan, dalam 3 tahun terakhir, kamu telah menghilang. Ternyata kamu bersembunyi di Kekaisaran Nanyon. Ini benar-benar memalukan. Alam ke-6 Tongshan, wilayahmu masih sangat rendah dan menyedihkan. Itu lebih baik daripada kamu memiliki kekuatan para dewa 4 tahun lalu, dan kamu hampir dipukuli sampai mati oleh sampah seberat 10. Meng Guangling mencibir, masalah ini, Bei Yiwentian, apakah kamu di Sein Danzong, tidak ada yang menyebarkannya. Mendengar ini, wajah Bei Yiwentian benar-benar dingin. Di mana Mu Yun sekarang? Mati, mati. Bei bertanya pada Tianyi dengan linglung. 3 tahun lalu, saya dipaksa ke lembah Leidin dan melompat sampai mati. Mustahil. Bei Yiwentian tiba-tiba berkata, saya baru saja tiba di lembah Leidin, di mana Leidin yang telah ada sepanjang tahun telah menghilang. Pernahkah Anda melihat tubuh Mu Yun? Mendengar ini, wajah Meng Guangling mandek. Hanya secara bertahap, tatapannya jatuh pada Zimu di sampingnya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, di lembah Leidin, menurut tuan saya, mungkin ada api langit, tetapi ketika saya memasukinya, saya menemukan jejak api langit, tetapi api langit telah diambil. Meng Guangling terkejut lagi, melihat ekspresi Mu Yun, penuh dengan niat membunuh. Kamu, adalah Mu Yun. Meng Guangling menunjuk Mu Yun dengan jari gemetar, dan suaranya benar-benar menjadi lebih tipis. Apa yang selalu ingin dia minta adalah Mu Yun, Zimu adalah Mu Yun, dan Mu Yun adalah Zimu. Api aneh, alkimia, dan pemurnian, layar sutra ini membuktikan bahwa mereka mirip dengan Mu Yun 3 tahun lalu. Satu-satunya nyala api yang tidak bisa dijelaskan, sekarang, tiba-tiba menjadi jelas. Semua tidak mungkin dikesampingkan, sisanya mungkin. Hehe. Bei Yiwentian, sudah lama sejak aku melihatmu, apakah kamu ingat aku? Dengan sedikit senyum, Mu Yun melepas topinya dan menarik kerudung di wajahnya, menatap Bei Yiwentian, suaranya sangat dingin. Mu Yun. Melihat penampilan Mu Yun, Bei Yiwentian tercengang. Hanya secara bertahap, rambut Mu Yun kembali menjadi hitam, dan mata ungu itu berangsur-angsur berubah menjadi hitam normal, dan tubuhnya tidak lagi kedinginan sebelumnya. Tentu saja, itu kamu. Melihat Mu Yun, wajah Bei Yiwentian sangat suram. Mengapa? Saya senang mengetahui bahwa saya sudah mati. Saya kecewa sekarang. Mu Yun berdiri di depan orang-orang dan tersenyum sedikit. Senyum itu tampak begitu biasa. Salah, mengetahui bahwa kamu tidak mati membuatku lebih bahagia, sehingga aku bisa membunuhmu sendiri. Bei Yiwentian memainkan rasa. Rasa malu 4 tahun lalu sangat jelas dan tidak bisa dilupakan olehnya. Hari ini harus mencari Mu Yun, untuk memulihkan rasa malu. Ini benar-benar Mu Yun. Ini benar-benar dia tidak mati. Bagaimana mungkin dia tidak mati, di tempat seperti Lei Yingu? Melihat sosok Mu Yun, Gu Qihen, Lin Sayu, Tai Huangyu dan yang lainnya tercengang. Mereka semua berpikir bahwa Mu Yun telah meninggal di lembah Leidin. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di depan mereka hidup-hidup membuat mereka merasa seperti badai petir. Memikirkan saat ini, Pavilion Tongshan pertama kali membuat serangkaian perubahan karena partisipasi Zimu, pelelangan gerabah tingkat rendah dan pil tingkat tinggi 7 tingkat. Semua yang ada di sini adalah Zimu, dan ini adalah pengaturan Mu Yun.
Semua adalah untuk memikat mereka ke perangkap langkah demi langkah. Bahkan hari ini semuanya disebabkan oleh Mu Yun sendiri. Biarkan 4 keluarga besar dan sekte darah bayangan hijau menyelesaikan pertempuran berdarah, lalu duduk dan menuai keuntungan dari nelayan. 4 keluarga besar mendekati sekte pil suci, dan dia berbalik ke sekte darah bayangan hijau, menjaga jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, dan kemudian Snipe dan Klam bersaing untuk keuntungan nelayan. Skema yang bagus, skema yang bagus. Mu Yun, kamu penjahat tercela, berani berencana untuk membunuh kita. Tai Huangyu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Maksudku, Mu Yun berkata dengan nada tenang, 3 tahun lalu, kamu berurusan dengan keluargamu dengan cara ini, dan kamu harus memahami prinsip menggunakan cara manusia untuk merawat tubuh manusia. Mendengar kata-kata Mu Yun, Tai Huangyu dan yang lainnya tampak terkejut. Membunuh. Namun, tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, dia tiba-tiba berteriak lagi. Suara ini, tanpa peringatan, mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya saja pembekuan ini tidak berlangsung lama. Suara kepulan-kepulan terdengar, dan tiba-tiba ratusan orang muncul di antara sekte darah bayangan hijau dan 4 kekuatan utama. Ratusan orang itu mengenakan pakaian sekte darah bayangan hijau, atau pakaian pavilion Saint Pil, atau pakaian kuno keluarga, atau keluarga Lin. Pada saat ini, orang-orang ini menembak rekan mereka tanpa peringatan, membunuh mereka dengan pedang atau menghancurkan hati mereka dengan telapak tangan. Dalam sekejap mata, ratusan orang terbunuh dalam sekejap di antara 4 kekuatan utama, sementara sekte darah bayangan hijau bahkan lebih mematikan dan terluka. Dengan teriakan, tanda merah kuno dari keluarga kuno, belati tiba-tiba muncul di dadanya, darah mengalir. 2 siluet jatuh di samping Mu Yun. Itu adalah Leng Yue dan Chen Yu dari Disatang. Merobek pakaiannya dengan santai, Leng Yue menjawab, Hall Master. Kepala balai. Kepala balai. Mendengar nama Leng Yue, semua orang yang hadir gempar. Mu Yun, kapan dia menjadi ketua aula dari organisasi pembunuh di Earthsha Hall? Leng Yue, bagaimanapun juga kamu adalah master aula dari aula ilahi Kekaisaran Nanyun. Aula ilahi milik kekuatan kelas 1 dari Kekaisaran Nanyun. Kamu benar-benar akan menyembah tangan Mu Yun. Apakah kamu buta? Tai Huangyu segera berteriak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.